17 bulan setelah salah satu pembantaian paling mematikan yang pernah terjadi terkait aliran sesat, banyak orang di kota pesisir Kenya di daerah Malindi masih terguncang meskipun telah berulang kali diperingatkan tentang pemimpin gereja tersebut. Jenazah lebih dari 430 korban telah ditemukan sejak polisi menyerbu gereja Good News International di sebuah hutan sekitar 70 km ke pedalaman dari Malindi. Jumlah korban terus meningkat di komunitas di lepas pantai Kenya ini, tempat pemimpin evangelis ekstremis Paul Mackenzie telah memerintahkan para pengikutnya untuk mati kelaparan demi kesempatan bertemu Yesus. Syukran Karisa Mangi selalu muncul dalam keadaan mabuk di tempat kerja, tempat ia menggali mayat anggota aliran sesat kiamat yang dikubur di kuburan dangkal. Namun, alkohol tidak dapat menghilangkan keterkejutannya pada pagi hari saat ia menemukan mayat seorang teman dekatnya yang lehernya telah terpelintir begitu parah sehingga kepala dan tubuhnya menghadap ke arah yang berlawanan. Kematian yang kejam ini membuat Mangi kesal. Ia telah menggali mayat anak-anak. Bagi saya yang tidak akan saya lupakan adalah melihat lebih dari 14 mayat anak-anak di kantong mayat dalam satu kuburan. Saat kami menggali kuburan demi kuburan, kami menemukan satu dan itu adalah teman saya Baraka Onyango. Kami menggali jasadnya dan menggalinya kembali dan sejak awal kami tahu dia telah dicekik dan dibunuh. Mackenzie mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan 191 anak, berbagai tuduhan pembunuhan berencana, dan kejahatan lainnya. Jika terbukti bersalah, ia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Beberapa orang di Malindi yang berbicara kepada The Associated Press mengatakan keyakinan Mackenzie saat dalam tahanan menunjukkan kekuatan luas yang diproyeksikan oleh beberapa penginjil, bahkan ketika ajaran mereka melemahkan otoritas pemerintah, melanggar hukum, atau menyakiti para pengikut yang sangat menginginkan kesembuhan dan mukjizat lainnya. Kenya, seperti sebagian besar Afrika Timur, didominasi oleh orang Kristen. Meskipun banyak yang beragama Anglikan atau Katolik, agama Kristen evangelis telah menyebar luas sejak tahun 1980-an. Banyak pendeta menata pelayanan mereka seperti penginjil televisi AS yang sukses, berinvestasi dalam penyiaran dan periklanan. Banyak gereja evangelis Afrika dijalankan seperti kepemilikan tunggal, tanpa bimbingan Dewan Wali Amanat atau kaum awam. Pendeta seringkali tidak bertanggung jawab, memperoleh wewenang dari kemampuan yang mereka anggap untuk melakukan mukjizat atau nubuat. Beberapa pendeta seperti Mackenzie tampak sangat berkuasa. Mackenzie mantan pedagang kaki lima dan sopir taksi dengan pendidikan sekolah menengah atas, magang dengan seorang pendeta Malindi pada akhir tahun 1990-an. Yang membuat saya sadar adalah Mackenzie bukanlah orang baik ketika dia mengatakan bahwa anak-anak harus berpuasa dan mati. Saat itulah saya tahu bahwa itu bukan sesuatu yang dapat saya lakukan. Saya merasa tidak enak hati karena itu sama saja dengan melakukan pembunuhan. Di sana, di kota wisata yang santai, ia membuka gerejanya sendiri pada tahun 2003. Seorang pendeta yang karismatik, ia dikatakan melakukan mukjizat dan pengusiran setan dan bisa bermurah hati dengan uangnya. Yang menarik, para pengikutnya termasuk guru dan polisi. Mereka datang ke Malindi dari seluruh Kenya, menjadikan Mackenzie terkenal secara nasional yang menyebarkan rasa sakit kematian di seluruh negeri. Keluhan pertama terhadap Mackenzie menyangkut penentangannya terhadap sekolah formal dan vaksinasi. Ia sempat ditahan pada tahun 2019 karena menentang upaya pemerintah untuk menetapkan nomor identifikasi nasional bagi warga Kenya dengan mengatakan bahwa nomor tersebut bersifat setan. Kata Famau Muhammad, seorang syekh di Malindi. Kasus Mackenzie kini sedang disidangkan dan yang dapat kita lihat adalah bahwa bahkan saat ini ia masih berbicara dengan penuh keberanian sehingga ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Saya mendesak para pemimpin agama untuk selalu menunjukkan penyesalan ketika mereka melakukan kesalahan dan tidak bersikap keras atas kesalahan mereka. Ia menutup gerejanya di Malindi pada akhir tahun itu dan mendesak jemaatnya untuk mengikutinya ke Shakahola, tempat ia menyewa 800 hektar hutan tempat gajah dan kucing besar berkeliaran.
Menurut para penyintas, anggota gereja membayar sejumlah kecil uang untuk memiliki sebidang tanah di Shakahola dan diharuskan membangun rumah dan tinggal di desa-desa dengan nama-nama Alkitabiah seperti Nazaret. Mackenzie menjadi lebih menuntut. Dengan orang-orang dari desa yang berbeda dilarang berkomunikasi atau berkumpul, kata mantan anggota gereja Salama Masha. Pada bulan Januari 2023, dia datang ke sini dan tinggal di sini selama 1 akhir pekan, lalu dia kembali ke sana. Dan dia berkata kepada saya, ketika bulan Maret tiba, saya akan kembali, lalu saya tidak akan kembali ke sana lagi. Saya memberitahu alasannya dan dia berkata kepada saya, tidak, saya akan memberitahu Anda ketika saya kembali. Itulah akhir hubungan saya dengannya untuk menemuinya. Rumah beratap jerami dengan panel surya tempat Mackenzie tinggal dikenal sebagai Ikulu atau Gedung Negara. Polisi menemukan susu dan roti di lemari esnya saat para pengikutnya kelaparan di dekatnya. Ia memiliki pengawal, ia juga memiliki informan, dan yang pasti ia memiliki aura sebagai papa yang menyatakan diri sebagai nabi bagi ribuan pengikut yang patuh. Otopsi pada lebih dari 100 mayat menunjukkan kematian akibat kelaparan, pencekikan, sesak napas, dan cedera yang diderita oleh benda tumpul. Mangi, penggali kubur, mengatakan ia yakin lebih banyak kuburan massal yang belum ditemukan di Shakahola. Saya Rania, presenter Artificial Intelligence dari TV One.ai. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.